sini bersama saya Lala Rahmani. Program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia kini menjadi sorotan. Dalam beberapa waktu terakhir, ratusan kasus keracunan dilaporkan di berbagai daerah. Banyak siswa yang mengalami muntah hingga diare usai mengonsumsi minum MBG. Berdasarkan data terbaru yang dilaporkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaidillah Redzi, tercatat ada sekitar 6.452 kasus hingga tanggal 21 September 2025. Kasus terbaru terjadi di SDN 07 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Dari 150 siswa penerima, 6 diantaranya dilaporkan mengalami muntah usai mengonsumsi menu MBG. Kasus serupa juga terjadi di Kota Bandung. Puluhan siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, hingga diare usai mengonsumsi menu MBG di sekolah. Meskipun hasil laboratorium menunjukkan bahwa tidak semua kasus disebabkan oleh keracunan, namun dari rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam proses produksi dan distribusi pangan MBG. Untuk memperdalam pembahasan, kami menghadirkan bersama Dr. Minati Harsari, selaku pakar gizi tuntas. Selamat siang, Dokter. Selaku pakar gizi tuntas. Selamat siang, Dokter. Dokter, apa sebenarnya faktor yang memicu kasus keracunan masal dalam program MBG? Terima kasih, Mbak. Keracunan dalam program MBG terutama dipicu oleh proses pengolahan dan distribusi makanan yang tidak membutuhkan kontrol suhu penyimpanan secara memadai. Bisakah dokter jelaskan mengapa kontrol suhu ini sangat krusial? Tentu, pada rentang 5-60 derajat Celcius dikenal sebagai suhu kritis, yaitu di mana bakteri dan mikroba patogen berkembang dengan cepat. Nah, bila makanan terlalu lama dibiarkan pada suhu ruang, kualitas dan keamanannya akan cepat menurun sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Adakah contoh praktis untuk meminimalkan risiko tersebut? Misalnya dalam pelayanan catering pesta atau hajatan, makanan ditempatkan di atas pemanas bukan hanya untuk menjaga suhu, tetapi juga menekan pertumbuhan bakteri. Nah, prinsip ini idealnya diterapkan dalam distribusi MBG, misalnya dengan menyalurkan makanan langsung ke kantin sekolah atau menggunakan wadah berpemanas selama proses pengiriman. Selain kendala suhu, pendekatan apa yang perlu diperkuat pemerintah? Pemerintah perlu memperkuat pendekatan pentahelix, yaitu berkolaborasi dengan organisasi profesi gizi, akademisi, serta tenaga gizi di lapangan seperti puskesmas dan posyandu, karena mereka yang paling memahami kondisi anak di wilayah masing-masing. Apakah ada resiko lain yang perlu diantisipasi agar program ini tidak bisa digunakan? Program MBG ini rawan dijadikan sarana promosi produk instan apabila tidak diawasi. Oleh karena itu, bila pelaku usaha dilibatkan, kontribusinya harus nyata. Misalnya, menyediakan dapur mobil dengan pemanas dan bukan sekedar memasak makanan instan saja. Baik, dokter, terima kasih atas penjelasannya. Memperkuat kualitas makanan, distribusi, dan pengawasan adalah kunci agar MBG bisa benar-benar membantu memperbaiki gizi anak Indonesia. Dengan sinergi semua pihak, tentu kita berharap bahwa anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan gizi yang cukup tanpa memikirkan resiko kesehatan. Semoga informasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama untuk lebih meningkatkan pengawasan dan kualitas program makan gizi gratis. Demikian informasi dari saya, sampai jumpa di program berikutnya.